Kali ini yang kita bahas adalah sistem pengapian. Sistem pengapian berperan dalam hal pemicuan pembakaran melalui percikan busi. Prinsip kerja sistem pengapian konvensional yakni dengan melakukan pengubahan tegangan 12 volt menjadi lebih dari 12 kV. Langsung saja kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber arus. Mengapa baterai masuk ke komponen pengapian? Bukannya baterai itu komponen kelistrikan kendaraan? Memang, dan sistem pengapian salah satu kelistrikan mobil. Jadi semua yang memerlukan arus listrik harus menyertakan baterai sebagai komponennya. Komponen yang kedua adalah kunci kontak. Kunci kontak berfungsi sebagai alat penstarter mobil atau komponen untuk menghidupkan starter mesin. Namun tak hanya itu, pada lubang ignition ada 4 posisi, yakni posisi off, posisi ACC, posisi on, dan posisi ST. Pada posisi ACC, sistem pengapian belum aktif, dalam artian belum ada arus yang memasuki koil primer. Listrik akan memasuki koil primer saat posisi kontak on. Tak hanya itu, tapi seluruh sistem utama kendaraan juga sudah siap diaktifkan. Selanjutnya ada ignition coil. Inilah komponen terpenting karena berfungsi sebagai trafo step up atau menaikkan tegangan baterai. Kita ketahui bahwa coil bekerja dengan prinsip induksi elektromagnet, memakai 2 buah coil, di mana jumlah lilitan coil sekunder lebih banyak dari coil primer, sehingga ketika kemagnetan dari coil primer menginduksi coil sekunder dapat terjadi peningkatan tegangan. Yang keempat ada distributor. Pada sistem pengapian konvensional, distributor menjadi komponen yang digunakan dalam hal timing dan fairing order. Distributor terdiri dari poros yang terhubung dengan cam yang digunakan untuk memutus aliran arus dari koil primer. Sementara itu, pada bagian tutup ada 2 komponen utama yang berkaitan dengan fairing order, yaitu rotor dan distributor cap. Rotor merupakan komponen konduktor yang membagikan output dari koil ke kabel busi sesuai FO. Sementara distributor cap merupakan pangkal dari kabel busi untuk menyalurkan dan menerima output koil ke rotor. Yang kelima ada kontak point atau platina. Kontak point atau breaker point merupakan sebuah plat mirip saklar yang dapat terputus dan tersambung. Lalu, apa sih fungsinya? Ini seperti prinsip kerja koil, di mana untuk menghasilkan tegangan output yang perlu kita lakukan pemutusan arus primer. Kontak inilah yang bertugas memutus arus primer sesuai dengan sudut pengapian. Cara kerjanya dengan memanfaatkan cam yang menyentuh kaki ebonit. Saat kaki ini tersentuh, maka kontak akan membuka yang menyebabkan arus primer terputus. Kontak ini juga sering kita dengar dengan sebutan platina karena memakai logam platina pada ujung kontaknya. Selanjutnya ada vacuum adventure. Komponen ini bertugas pada bagian spark advancing atau pengubahan timing pengapian. Mengapa timing perlu diubah? Ternyata ini bertujuan untuk menyesuaikan kondisi mesin dengan pengapian. Misal pada saat mesin membawa beban berat, kondisi ini akan menimbulkan gerakan piston yang lambat meski katup gas terbuka penuh. Vacuum adventure akan memundurkan pengapian berdasarkan beban mesin. Ini dideteksi dari kevakuuman di intake manifold. Jika kondisi seperti itu, maka daya hisap pada piston menurun dan kontak point akan bergeser lebih lambat. Yang ketujuh ada governor adventure. Berfungsi untuk mengubah timing pengapian berdasarkan RPM mesin. Kondisinya, apabila RPM tinggi, maka timing pengapian harus dibuat lebih awal agar tidak terjadi knocking dan self-ignition. Governor adventure menggunakan 2 buah bandul yang dapat meregang berdasarkan gaya sentrifugal yang mengenainya. Bandul ini akan menempel pada poros distributor dan putaran poros akan menimbulkan gaya sentrifugal bandul. Regangan bandul digunakan untuk mempercepat sudut buka platina. Komponen selanjutnya ada kapasitor.
Kapasitor merupakan elektronika yang memiliki kemampuan menyerap arus dan mengeluarkannya saat diperlukan. Pada pengapian konvensional, kemampuan ini digunakan untuk menyerap api dari koil primer. Jadi dengan adanya kapasitor, maka ketika platina membuka, arus listrik akan dipindahkan ke kapasitor yang memiliki koneksi. Namun arusnya tidak disimpan di dalam kapasitor karena langsung dihubungkan ke massa. Jadi proses ini akan membuat kapasitor langsung mengalami kekosongan sehingga bisa dipakai secara cepat dan berulang-ulang. Ya, yang kesembilan adalah kabel busi. Kabel pada busi memiliki bentuk dan kemampuan berbeda dengan kabel pada umumnya. Kabel ini biasanya terbuat dari tembaga berdiameter besar dengan isolator yang tebal. Ya, ini bisa terjadi karena kabel busi akan menghubungkan tegangan super tinggi dari output coil, sehingga diperlukan kabel yang memiliki daya tahan yang besar. Yang ke-10 ada busi. Komponen terakhir pada sistem pengapian mesin bensin ini ialah busi, atau biasa kita sebut dengan spark plug. Busi terdiri dari sebuah core atau batang elektroda sebagai penerima arus listrik dari output coil dan massa yang terletak pada bodi busi. Celah yang ada pada busi merupakan celah antara ujung elektroda yang bersifat positif dan ground atau massa yang bersifat negatif. Sehingga jika arus listrik pada elektroda memiliki tegangan yang besar, maka listrik tersebut mampu keluar atau melompat ke ground yang berwujud percikan api. Jadi begitulah proses pembuatan api pada busi. Baik, tadi adalah sedikit pemaparan tentang sistem pengapian konvensional dan komponen-komponennya beserta fungsinya. Terima kasih.